Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana minal adami ilal wujud. Asyhadu an la ilaha illallah al-ilahul ma'bud wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-amiru bil jud. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sarrif wa karim ala khairi khalqillahi sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. as-saiki ila khairil maqsud wa ala alihi wa ashabihi alladzina taba'uhu bi ihsanin ila yaumil mau'ud. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlis dzikir dan majlis ilmu, majlis dzikir, majlis ilmu Al-Hayat, pimpinan Al-Mukarram Al-Muhtaram pangersa Bapak Haji Abdurrahman SE. Bil khusus yang saya hormati beliau Bapak Haji Abdurrahman SE beserta istri dan keluarga selaku pimpinan majlis dzikir. Kita doakan semoga beliau dan keluarga selalu disehatkan oleh Allah, zahir batinnya, fi taatillah wa fi taati Rasulillah, dalam taat ibadah kepada Allah dan taat melaksanakan perintah Rasulullah, dan selalu dilimpahkan kebarokahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati para sesepuh, para tokoh agama, para asatidz, bil khusus Al-Mukarram Bapak Ustadz Muhammad Hidayat yang dari Sukamakmur. Ini beliau paling jauh ya? Ya. Ada yang lebih jauh dari Sukamakmur nggak nih malam ini? Oh, Cianjur nih. Wah, Cianjur lebih jauh lagi nih. Iya, dari Bogor ada ya. Grogol ya, Jakarta ya. Dari Aceh yang. Itu dari Aceh ini. Al-Mukarram Bapak Ustadz M. Robi Arini, juga Al-Mukarram Akhina Fillah Bapak Ustadz Jepri Al-Bukhari. Bapak-bapak, ibu-ibu, juga para pemuda-pemudi, remaja-remaji yang seluruhnya tanpa kecuali yang saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah masih diberi nikmat umur, masih diberi nikmat panjang umur, sehingga kita masih dapat menghirup udara di alam dunia yang fana, yang bersifat sementara, masih dapat menjalankan ibadah kepada Allah, juga nikmat sehat walafiat serta nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat. Sehingga alhamdulillah pada malam ini memasuki malam tanggal 1 di bulan Jumadil Ula 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 2 November 2024. Dan taklim bulanan kita malam ini memasuki taklim bulanan pertemuan yang ke-15. Mudah-mudahan kita semua yang istiqomah hadir di Majlis Dzikir Al-Hayat, mudah-mudahan segala urusan kita oleh Allah dimudahkan, dilancarkan, doa-doa kita oleh Allah dikabulkan, putra-putri kita oleh Allah dijadikan putra-putri yang salih dan salihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, langsung saja pada kesempatan malam yang penuh barokah ini, Al-Fakir ingin menyampaikan tentang 4 golongan manusia yang selalu bersama Allah. Tentu kita sebagai orang mukmin ingin selalu bersama Allah, karena kalau selalu bersama Allah, insya Allah hidup kita akan terasa nikmat, akan terasa barokah, hati kita akan tenang,
batin kita akan tentram, jiwa kita akan damai, sehingga kita akan termasuk ke dalam golongan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berangkat dari keterangan sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, kun ma'allah, fa'ilam takun ma'allah, fakun ma'aman kana ma'allah, fa'innahu yusiluka ilallah. Artinya ngerti nggak kira-kira nih? Saya baca nih. Be you always with Allah. If you are not yet with Allah, so be you with those who are with Allah. For He will lead you to Allah. Ngerti nggak artinya? What are you understand of the meaning? No. Baik. Saya artikan, saya alihkan artinya ke dalam bahasa Indonesia. Kun ma'allah, jadilah kamu orang yang selalu bersama Allah. Ini perintah Nabi. Perintah Nabi kita. Jadi kita diperintahkan oleh Nabi kita agar selalu bersama Allah. Kun ma'allah. Fa'illam takun ma'allah, maka jika kamu belum menjadi orang yang selalu bersama Allah, fakun ma'aman kana ma'allah, maka jadilah kamu orang yang selalu bersama orang yang selalu bersama Allah. Ngerti nggak? Maka jadilah kamu orang yang selalu dengan orang yang selalu bersama Allah. Jadi kita harus mendekati orang-orang yang selalu bersama Allah gitu. Ini nggak ada sih. Low. Wih, ini mantap. Kenapa kalau kita belum menjadi orang yang selalu bersama Allah, lalu kemudian kita diperintahkan agar kita selalu bersama dengan orang yang selalu bersama Allah? Kenapa demikian? Fa innahu yusiluka ilallah. Karena orang yang selalu bersama Allah itu akan menyampaikan kita, akan membawa kita, akan menghantarkan kita untuk bisa sampai kepada Allah. Kita berasal dari Allah. Nanti satu saat kita akan kembali kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah menegaskan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah, dan sesungguhnya kepada Allah kita semua akan kembali. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita menyadari bahwa kita masih jauh kepada Allah, akan tetapi kita ingin selalu bersama Allah, namun sampai saat ini kita merasa masih jauh kepada Allah lantaran banyak perintah-perintah Allah yang kita abaikan, banyak perintah-perintah Allah yang kita lalaikan. Padahal Allah setiap malam selalu telepon kita, selalu menunggu kita untuk kita menghadap Allah, bermunajat di hadapannya. Kata Allah, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan dari sebahagian malam maka bertahajudlah kamu. Nah, Allah menunggu kita, tapi kitanya tidur. Ya, anak muda nih kalau tengah malam suka bangun.
Ngapain tuh? Ke kamar mandi kucing. Ya lumayan lah. Daripada nggak bangun-bangun, hanya dipindahin ke kuburan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 golongan nih. Ada 4 golongan nih. Orang-orang yang selalu bersama Allah. Nah, kira-kira nih kita termasuk salah satu dari 4 golongan tersebut enggak nih? Mudah-mudahan ada ya. Nah, coba kita perhatikan nih. Golongan pertama, orang yang selalu bersama Allah adalah al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Nah, pertanyaannya, kita sudah menjadi orang bertakwa belum ya? Kayaknya masih jauh. Dikit-dikit. Ya, lumayan dikit-dikit lah. Kalau kita belum menjadi orang yang bertakwa, minimal paling tidak sekurang-kurangnya kita berusaha untuk selalu berkumpul dengan orang-orang yang bertakwa. Insya Allah nanti lambat laun nanti ke bawah jadi orang yang bertakwa. Pepatah mengatakan, walaupun kita bukan ustadz, kalau sering berkumpul dengan ustadz, nanti lama-kelamaan bau-bau ustadz. Lumayan bau ustadz. Daripada dibalik, ustadz bau, gak pernah mandi. Walaupun kita bukan tukang minyak wangi dan tidak pakai minyak wangi, kalau kita sering berkumpul dengan tukang minyak wangi, minimal paling tidak kita kecipratan wanginya. Tidak kecipratan wanginya, minimal paling tidak kita mencium bau wanginya. Padahal kita nggak pakai minyak wangi. Begitu. Jadi kita harus bisa memposisikan diri kita di mana seharusnya diri kita berada. Insya Allah, ada kalanya orang tadinya baik-baik, oleh karena sering berkumpul dengan orang tidak baik, akhirnya lama-kelamaan ke bawah menjadi tidak baik. Lingkungan itu penting. Pengaruh lingkungan besar. Anak-anak kita kalau sering bergaul dengan anak-anak yang tidak baik, nanti lama-kelamaan menjadi tidak baik. Bahkan pengaruh lingkungan itu bisa mencetak karakter kepribadian seseorang. Ini saya nih kalau bergaulnya sama preman, mungkin saya jadi kepalanya preman. Mungkin. Jadi bosnya preman saya. Tapi alhamdulillah saya sering bergaul dengan orang soleh. Walaupun saya belum menjadi orang soleh, ya minimal bergaul, berkumpul dengan orang soleh. Ini majlis zikir, ini taman sorga. Kalau kita sering hadis ini, insya Allah lama-kelamaan oleh Allah dijadikan orang-orang yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal. Itu yang pertama. Orang yang selalu bersama Allah adalah al-muttaqun. Orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa adalah wiqayatun nafsi bimtisali awamirillah wajtinabi nawahihi. Takwa artinya, takwa adalah menjaga diri, memelihara diri dari azab Allah yang sangat pedih nanti di neraka. Caranya menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Insya Allah kalau kita mampu menjalankan perintah Allah, menjauhi larang Allah, insya Allah kita akan selamat dari azab Allah nanti di neraka. Yang kedua, orang-orang yang selalu bersama Allah adalah al-muhsinun. Al-muhsinun itu artinya orang-orang yang selalu berbuat baik. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, selalu berusaha untuk berbuat baik kepada siapapun. Ya, sesuai kemampuannya. Sesuai kemampuan selalu berbuat baik. Sehingga kebaikannya banyak. Mati pulang ke akhirat, ditimbang amalnya, amal kebaikannya berat ke kanan, akhirnya menjadi orang-orang yang beruntung. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Paman sakulat mawajinu faulaika humul muflihun." Maka barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka jangan pernah sungkan untuk berbuat baik selagi kita mampu melakukan kebaikan itu. Kenapa tidak? Why not? Lakukan saja sesuai kemampuan kita.
Jadi yang pertama orang-orang yang bertakwa, yang kedua orang-orang yang selalu berbuat baik. Ini orang-orang yang selalu bersama Allah. Setiap kali kita melakukan kebaikan, Allah melimpahkan rahmat kepada kita. Dimanapun itu. Baik sendirian di tempat sepi atau di tempat terang banyak orang ramai. Setiap kali hamba Allah melakukan kebaikan, Allah memandang kita dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Kata Allah, inilah hambaku yang dekat kepadaku. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya rahmat Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah, ridho Allah akan selalu menyertai orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Golongan yang ketiga. Nah, kita masuk nggak golongan kedua tuh? Enggak. Golongan pertama kita masuk nggak tuh? Enggak. Masih jauh ya? Golongan kedua? Masih jauh juga. Nah, kali golongan ketiga nih, ada kita nih. Golongan yang ketiga adalah al-muraqabun. Orang-orang yang selalu merasa dirinya diawasi oleh Allah. Kita hidup sehari semalam 24 jam. 24 jam, 1 jam 60 menit. 1 menit 60 detik. Berarti kita hidup sehari semalam berapa detik tuh? Udah ribuan detik. Setiap bernapas 1 detik. Nah, sehari semalam kita hidup 24 jam. Kira-kira nih, jawab aja jujur dalam hati kita. Kira-kira kita merasa diawasi oleh Allahnya berapa menit dalam satu hari malam? Apa nyaris lupa sama sekali nggak merasa gitu? Biar masih diawasi gitu. Nggak inget Allah gitu. Kadang-kadang kita boro-boro di luar sholat ya. Kadang-kadang lagi sholat aja nggak inget sama Allah, ingetnya sama janda. Masya Allah. Ingatnya sama kunci rumah yang hilang. Lagi sholat tuh, kunci rumah yang hilang ketemu. Padahal tadi sebelum sholat dicari kemana-mana itu kunci nggak ketemu. Pas begitu sholat takbiratul Allah Akbar terbayang, oh iya di situ tuh. Oh iya benar ditaruh sono no. Tuh ketemu lagi sholat kunci. Padahal tadi sebelum sholat dicari nggak ketemu itu. Bisa begitu ya? Nah, berarti kita seperti itulah. Iman kita seperti itu. Ya, jadi cara yang paling efektif dan efisien untuk menemukan barang hilang, sholat, insya Allah ketemu. Nah, ini orang yang selalu merasa diawasi Allah. Jadi begini, kapan saja, di mana saja, Allah melihatku, melihat perbuatanku, baik dan buruk yang aku lakukan. Allah melihatnya dan akan membalasnya. Yuk salawatan dulu. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabbi asya lewat darajim Aqabat ayyadim Ratal alamin Ya Muhairajun Wal karam
Siapa yang ketiga tadi? Awas, jangan sampai salah nyebut. Ada mukorobun, ada murokobun, beda. Kalau mukorobun orang-orang yang dekat kepada Allah. Kalau murokobun orang-orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah. Hidupnya selalu merasa dilihat oleh Allah, sehingga dia tidak berani berbuat berbuat maksiat karena dia merasa dilihat oleh Allah. Itu yang ketiga. Nah, kita masuk ke yang ketiga nih. Nah, kita kira-kira jawab jujur ya, jangan ada dusta di antara kita, oke? Jujur nih. Kira-kira kita merasa dilihat oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah dalam tempo 24 jam, kira-kira berapa jam merasa dilihatnya? Merasa dilihat enggak? Baik, yang terakhir nggak usah lama-lama Pak Haji ya. Ini ada yang jauh dari Cianjur tuh. Yang keempat, orang-orang yang selalu bersama Allah, selalu mendapatkan rahmat Allah, selalu mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan ridhonya Allah, selalu dibimbing oleh Allah ke jalan yang benar. Adalah alladzina la yazaluna qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang hatinya selalu berzikir kepada Allah. Bidzikril hopi, dengan zikir hopi. Zikir hopi itu zikir yang dilakukan oleh hati, tidak diucapkan. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, hatinya selalu berzikir Allah, 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 Allah. Setiap denyut jantungnya Allah, 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 Allah. Walaupun dia lagi ngobrol, walaupun lagi ngopi, ngerokok, walaupun lagi kerja, walaupun lagi bawa motor, tetap hatinya Allah, Allah, Allah. Hah? Wah, itu pelecehan. Pelecehan tuh. Pelecehan. Masa lagi main gaple, Allah, Allah. Kata malaikat gue cekek lo. Dan menang alhamdulillah. Nah, saya yakin kalau orang selalu zikir Allah, Allah, nggak mungkin main gaple. Itu kalau main gaple, dia zikir Allah. Itu bukan dia, itu setan menjelma. Ketipu loh, kata setan. Nah, pertanyaan saya, kita ada enggak nih di golongan keempat, masuk enggak? Enggak juga. Berarti empat-empatnya berat ya. Golongan pertama orang-orang bertakwa, kita enggak masuk. Golongan kedua, orang-orang yang selalu berbuat baik, kita kebanyakan berbuat dosa, berbuat salah, nggak masuk juga. Golongan ketiga, orang-orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah. Kita jarang merasa diawasi oleh Allah, kita merasa diawasi oleh satpam, oleh istri. Nggak juga kita. Yang keempat, hatinya selalu berzikir kepada Allah, kita enggak. Hati kita malah ingat dunia melulu. Aduh, gimana celaka kita nih nggak masuk nih. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf, terima kasih. Walaupun singkat, mudah-mudahan bisa dimengerti dan oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghantarkan kita untuk bisa meraih ridha Allah, meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirnya mari kita sama-sama tutup acara malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita istighfar dulu, mohon ampun kepada Allah karena kita merasa banyak dosa. Astagfirullah Rabbana dan ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Rahmatilah mereka, sayangilah mereka ya Allah.
sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Allahumma rzuqna al-barakata fi kulli syai'. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keberkahan dalam segala aspek kehidupan kami. Waj'alna mubarakina aina ma kunna. Dan jadikanlah kami ya Allah orang-orang yang selalu diberkahi di mana saja kami berada. Allahumma barik lana fi kulli ma a'taitana. Ya Allah, barokahkanlah kepada kami apapun yang Engkau berikan kepada kami. Barokahkanlah untuk kami ya Allah di dunia dan di akhirat. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu. Ya Allah, berilah kami rezeki di alam dunia agar dapat berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fil akhirati syafa'atahu, dan di akhirat kami mendapatkan syafaat beliau. Wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu, dan di surga kami dapat melihat wajah beliau dan menemani beliau. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berbuat zalim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.